Jadi bisa dibilang ini ketiga kalinya ia mengalami kabar duka selama 9 tahun pertama hidupnya. Luciani melarang Zio untuk pergi ke sekolah dan malah mempekerjakannya di toko sebagai seorang karyawan. Satu-satunya kekuatan Zio melewati segala sakit dan penderitaannya hanyalah doa. Terutama doa dengan perantaraan Bunda Maria. Pekerjaan berat plus pakaian yang nggak layak ini menyebabkan kaki Nunzio sering terluka dan lama-kelamaan lukanya mengeluarkan nanah. Dan tindakan amputasi dilakukan demi menghentikan penyebaran penyakit itu. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Riwayat Orang Kudus edisi 5 Mei. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Nunzio Sulprizio, pelindung pekerja muda. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat ladang para santo santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita bermula pada awal abad ke-19 di Italia. Hiduplah sepasang suami istri Katolik yang taat bernama Domenico dan Rosa. Dom bekerja sebagai seorang pembuat sepatu, sedangkan Rosa sebagai penjahit. Mereka hidup dalam takut akan Tuhan, dan demikian pula mereka mendidik anak tunggal mereka, Nunzio Sulprizio. Sayang, saat Zio baru berumur 3 tahun, Domenico meninggal dunia sehingga Rosa harus bekerja lebih keras lagi demi menghidupi dirinya sendiri dan Nunzio. Oleh karenanya, ia menikah lagi dengan Giacomo Antonio de Fabiis dengan harapan agar kebutuhan Zio terpenuhi. Tapi sekali lagi, anak kelahiran 13 April 1817 tersebut harus menerima pil pahit kehidupan ketika ibunya meninggal dunia tahun 1823, ketika umurnya baru 6 tahun. Ia kemudian tinggal bersama nenek dari pihak ibunya, dan disinilah ia mulai belajar tentang apa itu Ekaristi. Zio sendiri mengaku kepada neneknya bahwa ia punya kerinduan yang mendalam untuk menerima hosti kudus. Sayangnya umurnya belum mencukupi untuk menerima komuni pertama pada saat itu guys. Karena standar waktu itu komuni pertama sekitar 14 tahun. Tapi ternyata kejadian duka kembali terjadi. 3 tahun kemudian neneknya pun dipanggil Tuhan guys. Jadi bisa dibilang ini ketiga kalinya ia mengalami kabar duka selama 9 tahun pertama hidupnya. Nunzio kali ini harus bermigrasi ke rumah paman dari pihak ibunya yang bernama Domenico Luciani, seorang pandai besi yang kasar dan tidak bermoral. Luciani melarang Zio untuk pergi ke sekolah dan malah mempekerjakannya di toko sebagai seorang karyawan. Ia memberinya pekerjaan-pekerjaan berat dengan upah yang tidak pantas guys. Sampai-sampai ia tidak punya uang untuk membeli pakaian yang sudah compang-camping dan rusak. Pekerjaan berat plus pakaian yang nggak layak ini menyebabkan kaki Nunzio sering terluka dan lama-kelamaan lukanya mengeluarkan nanah. Hebatnya ia nggak banyak ngeluh guys, malah selalu ramah dan memberi senyuman kepada customer ataupun orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya kekuatan Zio melewati segala sakit dan penderitaannya hanyalah doa, terutama doa dengan perantaraan Bunda Maria. Ketika penyakitnya tak kunjung sembuh, remaja asal Pesco Sansonesco itu kemudian diopnam di rumah sakit El Aquila sekitar bulan April tahun 1831. Di sini, ia dapat sejenak meninggalkan pekerjaan beratnya dan beristirahat. Namun, bukan berarti penyakitnya langsung hilang guys. Dokter memastikan bahwa Zio terkena penyakit gangren, suatu kondisi di mana aliran darah terhenti pada jaringan tubuh. Penyakit ini cukup serius. Namun rumah sakit tidak punya alat-alat yang memadai untuk menanganinya, sehingga mau tidak mau ia dipulangkan pada akhir Mei 1831. Francesco Sulprizio, paman dari pihak ayahnya, lalu mempercayakannya kepada temannya, Kolonel Felice Wocinger, karena ia berbelas kasihan kepada Nunzio. Zio pun pindah ke Napoli ke rumah kolonel tanpa membawa barang apapun, kecuali rosario dan sebuah buku tentang Santa Perawan Maria. Kolonel sendiri memperlakukannya dengan sangat baik, bahkan bisa dibilang hubungan keduanya kini menjadi seperti ayah dan anak. Nah, ketika dalam perjalanan ke Napoli, kondisi Zio kembali memburuk, sehingga ia terpaksa masuk Ospedale degli Incurabili, rumah sakit untuk orang yang tidak dapat disembuhkan. Yang paling mengejutkan adalah dalam kondisinya yang sakit-sakitan itu, ia masih bisa melayani pasien lain guys. Ya, melayani sederhana aja, misalnya seperti mengambilkan minum, menghibur, memberi semangat, dan lain-lain.
Selain itu, kerinduannya untuk menerima komuni kudus masih terus menggema guys dalam hatinya. Sehingga ia pada akhirnya diizinkan untuk menerima komuni pertamanya di rumah sakit tersebut. Momen persatuan dengan Yesus ini sangat berbekas dalam hatinya, sampai-sampai ia ingin sesering mungkin menerima tubuh Kristus. Nah, kesehatannya sempat membaik selama beberapa waktu, sehingga ia dapat keluar rumah sakit tahun 1834 dan tinggal di rumah Kolonel Felice. Disinilah ia kenal dengan seorang pastor asal Naples bernama Don Gaetano Errico yang di kemudian hari mendirikan kongregasi MSSCC. Pertemuan tersebut membuat Zio tertarik untuk menjadi seorang imam. Don Gaetano pun kemudian berjanji untuk menyambut Zio bila waktunya sudah tiba ia dapat mendaftar ke kongregasinya. Namun sepertinya Tuhan memiliki rencana lain guys. Kesehatan Zio stagnan bahkan cenderung mulai menurun lagi. Zio pun sadar bahwa impiannya menjadi seorang pastor tersebut agak mustahil tercapai bila kondisinya terus seperti ini. Oleh karenanya, ia berinisiatif untuk mengambil kebiasaan seorang biarawan dengan mengubah kamarnya menjadi seperti sel bagi para pertapa. Dan mulai juga mengenakan jubah coklat yang telah diberkati sebelumnya oleh seorang pastor Karmelit. Tahun 1835, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwa ia terkena kanker tulang dan tindakan amputasi dilakukan demi menghentikan penyebaran penyakit itu. Namun sepertinya tindakan operasi tersebut tidak terlalu membuahkan hasil yang baik. Malah pada tahun depannya, Zio nggak bisa bergerak sama sekali, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Di detik-detik ajalnya, ia meminta salib kepada kolonel dan memohon untuk dapat menyambut komuni kudus untuk yang terakhir kalinya. Setelah permohonannya dikabulkan, ia pun meninggal dunia dengan tenang tanggal 5 Mei 1836 dan selama 5 hari jasadnya disemayamkan di sebuah kapel, tak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali. Malah justru tercium aroma harum dari tubuhnya. Ia kemudian dibeatifikasi oleh Paus Paulus ke-6 tahun 1963 dan belum lama ini dikanonisasi oleh Paus Fransiskus tahun 2018. Salah satu mukjizat kanonisasinya melibatkan seorang pemuda yang mengalami kecelakaan motor parah hingga koma. Dokter menyatakan bahwa ia ada dalam kondisi vegetatif, yang artinya terkena gangguan fungsi otak kronis. Atas permohonan dari pihak keluarga, salah satu relikwi Beato Nunzio dibawa ke ruang pasien, sedang pihak keluarga dengan tak jemu-jemunya berdoa dengan perantaraan Beato Nunzio bagi pemuda itu agar sembuh. Secara mengejutkan, sekitar seminggu kemudian pemuda itu siuman dan sembuh guys. Dewan medis pun menyatakan bahwa penyembuhan ini tidak dapat dijelaskan dari sudut pandang ilmiah. Keren kan ya? Teman-teman, kisah hidup Santo Nunzio adalah bukti bahwa untuk mencapai kekudusan itu tidak perlu sampai umur tertentu. Ia menjadi teladan bagi kita, terutama bagi para kaum muda, untuk tetap berjuang meski ada dalam penderitaan yang hebat, yang kelihatannya udah nggak ada jalan keluar lagi. Santo Nunzio mengajarkan bahwa justru penderitaan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, supaya kita mulai untuk lebih mengandalkan Tuhan daripada diri sendiri. Sebagai penutup, kita dapat berefleksi dari kata-kata Santo Nunzio sendiri. Yesus sangat menderita bagi kita, dan dengan jasa-jasanya kita menantikan hidup yang kekal. Jika kita menderita sedikit, kita akan merasakan sukacita surga. Yesus sangat menderita bagi saya. Mengapa saya harus tidak menderita untuk Dia? Saya akan mati untuk mempertobatkan bahkan satu orang berdosa. Santo Nunzio Sulprizio, doakanlah kami. Amin. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Nunzio Sulprizio. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung penggemar channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Zamatane!